Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya supaya selalu bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Sahabat yang Allah Ta'ala tidak bisa menyelamatkan umat Islam masuk ke surga, sedangkan Nabi Muhammad bisa memastikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita sebagai umat Muslim. Oh, Ya kan? Tuhannya abang sebagai umat Muslim adalah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammadnya bukan Oh Tuhan. gitu, salah dengar saya ya. Salah Ya. dengar ya. Tapi gini bang, apakah abang percaya yang mana nih? Abang percaya yang mana? Abang ikut Allah SWT, tapi Allah SWT tidak bisa menjamin abang masuk ke surga. Tapi abang percaya Nabi Muhammad walaupun sudah mati dan menjadi tanah, tapi dia bisa menjamin abang loh untuk masuk ke surga. Dengan Jadi, arwahnya dia, mas. nih, Percaya nggak sama saya gitu loh? saya nggak percaya sama abang. Saya Iya. percayanya gini, saya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Tapi saya percaya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Karena bisa menjamin untuk Nah, masuk surga. saya percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah turun ke bumi menyempurnakan kitab-kitab terdahulu yang sudah Iya bang. Gini bang. Yang yang abang itu gini bang. Abang harus bersyukur. Abang mengidolakan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu bisa menjamin umat Islam itu masuk ke surga. Kedua, abang harus bersyukur dengan bersyukur kepada orang Yahudi dan Nasrani karena orang Yahudi dan Nasrani bisa menjadi penebus bagi umat Islam. itu namanya syafaat, Bang. Kok syafaat bang? Menjamin kita untuk masuk surga karena dia meminta kepada Allah, Nabi Muhammad minta kepada Allah. Enggak, bang gini. Dia tidak meminta loh. Tidak ada kata meminta. Nabi Muhammad tidak meminta. Tapi dia dengan real dia mengatakan hal itu loh. Bahwa siapa yang bisa menghalangi, dia menjamin surga tanpa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mengalah. Takil. Nggak usah gitu, kita pakai pemikiran banyak. Oke. Enggak usah pakai pemikiran, kita baca aja supaya nggak dikatakan asumsi, Bang. Gitu loh. Nanti Bang Maliki buka, tapi Abang siap-siap iman ya, Bang. Kalau di dalam kekristenan, kami berbuat apapun di muka bumi ini karena kami buat amal, buat kebaikan, buat apapun, itu tidak menjamin kami masuk ke sorga. Hanya kasih yang Ya, dari Yesus Kristus, kasih dari Yesus Kristus kami dijamin masuk sorga. bukan versi abang. Bukan versi kami, Bang. Ya, Bukan versi ini saya. ini datanya. Oke. Ini datanya ya. Nih. Sabar, Bang. Lihat aja dulu. Nggak kelihatan, Bang Malikil. Coba masuk ke tengah. Makanya abang kalau belajar jangan sama komputer, belajar sama guru, datang Pak Ustadz. Sabar dulu. Bang Malikil, tunggu, jangan dulu kasih tunjuk. Ini Bang Sai. Saya ajarin Bang Sai. Bentar dulu, Bang Malikil, jangan lu baca. Saya ajarkan di Bang Sai ya. Bang Sai gini. Bang Sai gini. Gini dulu. Entar, sabar Pak Bang Sai. Jangan darah tinggi. Sabar dulu. Bang Sai gini. Kalau Bang Sai cuma dengar ceramah atau dengar pidato dari ustadz atau ulamanya Bang Sai harus minta dalilnya atau minta di mana yang tertulis. Jangan hanya mendengarkan ceramah-ceramah tanpa dalil gitu loh. Ini ada dalilnya, baca baik-baik. Nih. Itu baca. Sesungguhnya Muhammad pada saat-saat kritis dalam perang Uhud, Muhammad dilindungi oleh 7 orang sahabat Ansar dan 2 orang Quraisy. Saat musuh kian mendekat, Muhammad bersabda, "Barang siapa yang bisa menghalau mereka dariku, niscaya ia akan mendapatkan surga, atau ia akan menjadi kawanku di surga nanti." Iya. Nah, maka 7 orang ini maju semua. Begitu seterusnya sampai ke 7 orang Ansar tersebut tewas Inna semuanya. ilahi wa inna ilaihi roji'un. Iya, terus minta tolong orangnya Iya. dijanjiin kalau lu mau ngelindungin gue ntar lu masuk surga gitu. Iya, Bu Sofyatul. Begitulah Nabi Muhammad.
dalam peperangan. Sebagai Kristen kan. Itu bukan asumsi loh, kita baca loh. Makanya dikasih dulu. Tertulis Pak, Nabi Muhammad terkepung, dia udah takut mati nih. Terus dia bilang sama pengikutnya, barang siapa yang ngelindungin gua, ntar lu pasti masuk surga nih, dijanjin surga nih sama nabimu. Iya, betul. Karena saya tanya, Mas, saya kasih Itu orang Islam, Bang Sai. Itu orang Islam. tulisan orang Islam, Bang. Orang Kristen Itu mah gak ada yang hadis. tahu kita tentang Muhammad. Nah, Muhammad aja kita nggak yakin orangnya ada. Muhammad aja kita nggak yakin orangnya ada, Bang. Bang Sai baca lagi deh. Kalau ini orang Kristen, ini bukan Alkitab. Ini bukan Alkitab. Ini ya. Bentar. Ini tertulis punya Muhammad. Itu Sahih ini Muslim ya. loh. Sudah. Tertulis di mana tuh? Sahih Muslim. Ini di dalam kitab ini nih nama kitabnya nih. Ini saya mau bingung, saya mau jelasin diserang. Bukan ini, saya kasih tahu aja, Bro. Ini nama kitabnya nih. Ibnu Qayyim. Iya, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini judul bukunya, nampak kan? Saya tahu itu kita. Oke, udah. Lanjut. Ya kan? Iya, itu Dari bukan Islam orang ya, Kristen. Iya, bukan orang Kristen loh. Bang Ya, Sai. saya kasih tahu. Saya mau menjabarkan dari bacaan tadi, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena dia kan seorang utusan, seorang Iya, rasul. yang saya pikirkan, saya tidak akui gini loh Bang Sai. Yang mana Bang Sai mau percaya Allah SWT atau Nabi Muhammad yang bisa menjanjikan surga, sedangkan Allah SWT tidak pernah menjanjikan surga. Saya percaya kepada Allah dan saya juga percaya kepada Nabi Muhammad. Terus? Karena kenapa saya mempercayai dua-duanya? Allah adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah utusan saya. Ya Iya, kan? Allah SWT adalah goib kan? Kan abang tadi nanya, abang percaya sama Allah yang begini, apa Nabi Muhammad yang begini? Ya kan? Saya betul. benar nggak? Saya jawab dong. Saya Iya. percaya. Oh, ya kan, karena dia adalah Tuhan saya. Oke, Muhammad. Bang Sai. Bang Sai, gini, Bang Sai. Saya tanya, Allah SWT itu goib apa tidak? Apanya? Allah SWT itu goib apa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Gaib Maha goib. Goib, Bang Sai tahu nggak arti goib? yang tidak terlihat oleh mata, tapi kita Antara ada dan tiada, itu bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Gini, itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Al-Quran, gaib itu tidak terlihat. Iya, tidak terlihat karena Bilang antara ada dan tiada itu bahasa mana? Bahasa Al-Quran bukan? iya, bukan bahasa Quran, bahasa Indonesia yang gampang dimengerti. Quran dengan bahasa lain. Karena Al-Quran adalah bahasa kalam Allah, tulisan bahasa Allah yang ditulis kepada Muhammad untuk dikasih tahu kepada umat-umat yang Gini, Bang Sai, apakah Bang Sai pernah baca Quran apa tidak? Insya Allah pernah lah. Pernah baca Quran, insya Sai lebih pernah lihat dan pernah baca sejarah. Apakah Allah SWT pernah terlihat? Kan tidak pernah, karena dia goib, ya kan? Dan Allah SWT selalu dia pakai perantara, yaitu namanya Jibril, ya gak? Nah, sedangkan Jibril aja sendiri yang ditemui oleh Nabi Muhammadnya abang ya di gua itu, dia aja ini Jibril malu memperkenalkan seorang malaikat yang ditemui oleh Nabi Muhammadmu di gua itu, dia aja malu memperkenalkan dirinya. Nah, apalagi si Nabi Muhammad ini memperkenalkan Allah aja sudah goib. Nah, malu karena yang di dalam goa, di dalam kepercayaan orang Kristen, di dalam Alkitab mengatakan malaikat yang membangkang itu disimpan di dalam goa. Malaikat itu yang disimpan di dalam goa itu adalah iblis, setan. Nah, makanya kan abang bilang, ya kan? Itu kan versi orang Kristen. Bukan versi orang Kristen. Memang Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril itu di goa. Dia menerima orang Kristen. Abang ini baca nggak? Tahu nggak sejarahnya gimana? Ya, itu kan menurut orang Kristen, malaikat yang ditaruh goa, kata dia. Oh, iya. Bener nggak? Malaikat yang di goa adli, malaikat yang membangkang itu. Nah, itulah yang dijumpai oleh Nabi Muhammad di goa itu. Berarti Nabi Muhammad ketemu di goa itu siapa? Abang menganggap Jibril itu adalah malaikat yang membangkang Allah gitu. Iya. Iya, sedangkan di dalam Islam itu adalah Jibril malu memperkenalkan dirinya. Dia takut supaya nanti orang tahu kalau dia memperkenalkan dirinya di dalam Quran, nanti orang sudah mau ketahuan. Oh iya, nanti saya sudah ketawa. Itu bang. Sama bang, ya kan? Kalau begitu
malaikat kan malu memperkenalkan diri, Bukan dia memperkenalkan diri sama Allah SWT. Bukan, dia malu memperkenalkan diri kepada lain atau kepada orang-orang yang dia temui. Dia malu karena nanti ketahuan bahwa dialah sang malaikat yang disini. Lah, kok bukan? Bang, Jibril juga pernah datang ke rumah Nabi Muhammad, Bang. Pada saat dia malaikat itu, Bang, bisa menyerupai apa saja, Bang, karena itu kehendak Allah, Bang, ya kan? Lah, sedangkan Allah saja sendiri ya, di dalam kepercayaan Islam, Allah itu menampakkan dirinya tapi dia sembunyi. Sembunyi di mana? Di balik pohon. Bukannya Allah itu sembunyi, Bang. Allah itu punya langit dan bumi, Bang. Nanti Abang saya kasih arahan juga, Abang nanti nggak ngerti juga nanti. Di mana itu, Bang? Coba Abang jelaskan di saya. Iya, karena Allah sendiri dia datang menemui yang Abang percayai, yang siapa itu? Dia datang bersembunyi di balik pohon. Nah, kok orang-orang hebat yang diakui oleh umat Islam, orang-orang gini, Bang, orang-orang Islam yang si Jibril itu sendiri malu. Bang, Satu datang bersembunyi di pohon, satu aja malu untuk memperkenalkan dirinya. Di mana coba, Bang? Ayo lanjut, Bang. Mengenal Jokowi nggak presiden kita? Lah, kalau Jokowi kenal, Bang. Abang kenal kan Jokowi punya punya menterinya dia? Ya, itu malaikat. Ya, tapi Jokowi datang. Orang-orang lihat dia. Apanya? Kalau Jokowi orang-orang lihat Karena dia ke situ. Abang nggak nyampe pikirannya. Nih saya kasih tahu. Ini Kok nggak nyampe sih, Bang? punya menteri, ya nggak? Iya. Antara ada dan tiada. Tidak terlihat kan? Abang jangan salahkan arti. Tidak ada. Kenapa Allah itu? Karena adanya langit dan bumi. Bukan saat, Bang. Zat. Lah iya kan gue bilang. Emang gue bilang apa? Zat. Terus saat itu saat apa? Saat cair atau saat kapur, Bang? Yang tidak bisa. Gimana coba? Allah itu adalah zat. Ya kan? Iya, Bang. Abang jangan mengarti katakan di saya karena saya sudah baca. Allah saja sendiri di dalam Quran kok dibilang zat. Di mana di dalam Quran berkata bahwa dia adalah zat, Bang? Bang, abang bilang Jokowi kan punya menteri, ya nggak? Kita lagi ngebahasin Jokowi kan? Tuhan itu punya menteri siapa? Malaikat. Siapa? Jibril, malaikat lah. Wajar nggak? Ya presiden kan Jokowi kan? Menteri-menterinya juga dikenal dan turun. Allah SWT tidak pernah memperlihatkan dirinya, tidak pernah eksis, apalagi si Jibril yang selalu tidak mau memperkenalkan dirinya. Berarti bisa dideteksi bahwa Jibril itu yang ditemu malaikat apa, bangsa? Bang Sai. Aduh, takut saya. Nanti dia kejang-kejang, takut saya nih. Bang Sai. Bang Sai. Halo. Aduh, ampun. Aduh, takut itu kan saya bilang apa coba, tak takut dia kejang-kejang. Saya mute dulu ah. Aduh, emang pemahaman dia tadi dia menggunakan logika ke situ, tapi begitu kita tampilkan ke logika untuk kita siapa dulu. Selamat pagi Bu Sufyatul. Iya, pagi sih. Ya, pagi. Shalom, Bunda. Ntar, aduh, baterai gue mana nih, powerbanknya, buset. Baterai. Saya takut Bang Sai tadi kemana. Iya. Merry Christmas. Merry Christmas. And Happy New Year. Bro Adi. Yuk. Ya. Kita gantian dengan ada muslim yang naik satu ya. Oke. Makasih Bang Soalnya Adi. Makasih. Iya. Muslimnya kayaknya takut ini mau naik. Shalom. Saya takut tadi Bang Silvan, takut dia Yesus tolong. Haleluya. Halo Bang, jangan subuh. Halo Bang. Suzon dong ah. Ya, Halo Bro. Ya, yuk selamat pagi. Paul tadi ini bertanya seperti apa nih Bang? Iya. Bisa diulang nggak? Ya, yang kami bicarakan tadi kan, bahwa dia mau sampai ke Jibril gitu kan, baru Nabi Muhammad gitu kan. Nah, makanya saya bilang tadi Nabi Muhammad yang harus abang akui, karena Nabi Muhammad dia saja sendiri yang bisa menjanjikan sorga. Kalau Allah tidak terang-terangan dia berkata dia menjanjikan sorga, tapi kalau Nabi Muhammad sudah terang-terangan dia bilang dia menjanjikan sorga bagi siapa yang melindungi dia, akan bersama-sama dengan dia di sorga. Nah, baru kedua, bentar dulu. Bentar, ya. Ini Silakan. Fana ini, Sang Fana Kristen atau Muslim? Sebentar bro, Sang Fana. Iya bang. Oten atau onta?
Gue dengerin. Kontak. Gue ontak. Bang. Tadi abang bilang kan Muhammad yang menjanjikan surga kan bang? Itu salah bang. Iya. Salahnya di mana? Oh iya. Abang bisa menjelaskan ayatnya di mana? Nah, yang tadi dibuka abang udah dari tadi menyimak atau enggak? Enggak, baru gabung bang. Kan Pas sudah abang bilang Allah gaib itu. Oh iya nanti Iya, tadi dibacakan saya Bang Malikil tadi. iya saya nggak bisa buka data karena HP saya satu nih habis data kan. Ada Bang Malikil, nanti Bang Malikil buka ya. Itu di perang Uhud ya. Pernah baca Ya. perang Uhud nggak? Ya. Pernah baca perang Uhud nggak? Pernah. Baca aja kalau ada situ kitabnya, hadis saja, hadis Sahih Muslim 3344. Ah iya. Bang, Ya Bang Sai. Oh alhamdulillah Bang Sai masih sehat, puji Tuhan. Lanjut. Iya. Tadi apa bang? Watalah. Sahih Muslim. Bentar Bang saya. Kita kasih lihat dulu ya. Tadi kan kita kasih lihat ke Bang Sai kitabnya, sekarang hadisnya. Hadis ya. Saya open cam dulu ya. Tadi kitabnya di sini, Bro. Ini nih. Sorry. Nah, buku ini. Ya. Ini nama kitabnya. Muhammad itu menjamin surga bagi orang yang bisa menyelamatkan nyawanya. Di sini. Mana bang? Coba lihat. Tentang ini ya. Tentang yang ini ya, yang Bro mau baca ya. Oke. Ya udah. Kita baca ya. Halaman 120. 100. Bang Sai lihat Bang Malikil punya banyak data, dia langsung bilang, wow banyak sekali datanya. Oke, nih. Nih. Sungguh Muhammad kembali. Bisa lihat kan di layar? Ya bisa. Sungguh Muhammad pada saat-saat kritis dalam perang Uhud, beliau dilindungi oleh 7 orang sahabat Ansar dan 2 orang Quraisy. Saat musuh kian mendekat, Muhammad bersabda, barang siapa yang bisa menghalau mereka dariku, niscaya ia akan mendapatkan surga. Atau setidaknya ia akan menjadi kawanku di surga. Ya. Bagaimana? Karena yang menjamin surga itu Allah bang. Nah, di sini Muhammad yang menjamin. Jadi dia menjamin. Hah? Mana dia ngomong menjamin? Loh, itu kan menjanjikan. Beliau ini Muhammad. Muhammad bersabda, barang siapa yang bisa menghalau musuh dariku, niscaya niscaya ia akan mendapatkan surga. Dah? Karena memang bang, dalam memperjuangkan Islam itu, barang siapa yang mati dalam perjuangan Islam itu, ketika mati saat akan dijanjikan surga oleh Allah. Ada kok bang. Tapi kenapa nabimu takut mati? Kok minta perlindungan orang-orang? Nah, lo. Ngegas kok anjing. Sembarangan kamu. Aduh. Belum apa-apa, aduh. Itu kenapa kalau mati Said, kenapa Muhammad takut mati minta perlindungan orang kan itu dia? Iya. Iya. Iya, kalau benar mati Said masuk surga, kenapa dia takut mati? Iya, ini udah jelas. Bentar Bang Said. Ini udah jelas tidak ada perantara atau Nabi Muhammad berdoa kepada Allah SWT untuk menjanjikan surga kepada orang yang melindungi dia. Ini sudah jelas-jelas Nabi Muhammad yang langsung berkata ya. Dia langsung berkata tidak ada kata-kata lain selain nama Allah. Dia sendiri loh. Dia bilang, siapa yang bisa menghalangi musuh-musuh yang akan datang kepada dia ya, dalam arti kata membunuh dia. Enggak. Apa mungkin di sini Muhammad cuma mengiming-imingi surga doang supaya dia dilindungi dan dia takut mati? Iya itu benar. Itu pasti. Sekarang saya tanya Bang, itu yang dituju itu kepada orang Islam atau kepada orang bukan? Tidak ada orang Kristen ikut berperang dengan Muhammad ya, jelas orang Islam. Makanya begini, saya kasih penjelasan lagi.
kenapa beliau berkata seperti itu? Berarti kalau mereka sudah menjadi orang Islam, berarti mereka sudah mengakui dong bahwa Allah itu adalah Kalau musuh dariku, niscaya. Itu kata niscaya, itu kata kuncinya. Niscaya akan mendapatkan surga. Seolah-olah surga itu seperti barito. Makanya saya kasih pemahamannya, Bang. Kenapa di itu? Saya tanya lagi sama Abang, kan gitu. Tapi masuk kalau itu orang Islam apa orang Kristen? Kan pasti orang Islam kan? Benar nggak? Orang Islam itu berarti dia sudah mengaku Muhammad itu adalah Nabi dan Allah itu adalah Tuhan ya kan? Iya, tapi pertanyaan berikut, Nabi Muhammad pernah ke surga nggak? Nah, Bang, saya belum selesai menjelaskan, Abang udah. Oh iya, silakan. Sabar, pelan-pelan. Kalian nih begini nih, kita menjelaskan kalian. Ampun, maaf ya, silakan Bang, silakan. Akal dong, akal. Ya, akal Bang. Ya, menjelaskan jangan asumsi liar ya, tolong ya. Kayak gitu kan, saya jelaskan sama dia maksudnya seperti itu. Berarti kan mereka itu adalah orang Muslim yang menjadikan motif. Udah belum Bang? Makanya yang dituju dengan ayat itu, ya kan, yang dituju dengan surah itu, kitab itu adalah untuk para pejuang-pejuang Muhammad yang melindungi Muhammad, bukan dari orang Kristen atau orang yang lain yang ingin memerangi Muhammad. Mereka menjadikan motivasi dan semangat buat mereka, ya kan? Apa salah? Nah itu bedanya gini Bang. Ya beda. Tuhan yang kami sembah. Oh ya, silakan lanjut deh kalau masih mau ngomong, lanjut. Ya kan karena bilang bedanya Kristen ya beda lah kan. Abang Kristen, saya Islam, makanya beda. Ya udah lanjut terus. Oke. Makanya seorang pemimpin di dalam kekristenan kami, kepercayaan kami, seorang pemimpin yang dari sorga turun ke dunia ini untuk menjanjikan sorga, ya dialah untuk melindungi dia untuk masuk ke sorga. Tapi dia rela mati untuk kami untuk masuk ke dalam sorga. Iya, oke. Bicara seperti itu pada orang yang udah masuk Kristen apa belum masuk Kristen? Yesus datang ke dunia ini bukan kepada orang Kristen, kami pengikut Kristus. Nah, Yesus menebus dosa. Dengar dulu Bang, sabar dulu dong. Iya Yesus, Bang. Iya. Bang. Yesus datang ini. Betul. Nah, sabar dulu. Tapi Yesus tidak minta kami untuk melindungi dia untuk masuk ke surga. Yesus tidak seperti Nabi Muhammad yang takut mati untuk didekati oleh orang penjahat. Tapi Yesus sendiri yang berani mati untuk kami, merelakan dirinya mati hidup kekal. Nah, sekarang saya tanya lagi kan, karena Abang menjelaskan gitu jawaban Abang nggak? Benar nggak? Yang bisa menjanjikan surga. Sedangkan Nabi Muhammad ini saja mati menjadi tanah. Pertanyaan apa? Dengar, sabar Bang, sabar. Makanya saya bilang kalau Abang mau ngomong, silakan ngomong. Terus Abang lagi ke Muhammad lagi larinya kan? Makanya kan saya jelasin. Sabar dulu Bang. Nanti ada waktu Abang untuk menanggapi ya. Sabar dulu biar baru Abang paham. Maksudnya begini loh. Yang tadi Abang saya jadikan, Tuhan Abang bicara seperti itu pada saat mereka sudah masuk. Yesus tidak membawa agama. Iya, tapi kan tidak membawa agama, tapi ujung-ujungannya kan mereka masuk ke agama Yesus kan? Pak, Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama, yang Tuhan dirikan itu kerajaan. Makanya Bapak baca kitab. Makanya Yesus berkata, inilah Injil kerajaan Allah. Dia nggak pernah bawa agama Kristen. Makanya, ya, Kristen itu karena kami mengikut Kristus. Makanya saya jelasin, kan makanya Nabi Muhammad bicara seperti itu. Makanya. Nabi Muhammad bicara seperti itu kepada siapa? Berarti pada orang yang menyatakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak mungkin Muhammad meminta itu kepada orang kafir, sedangkan orang kafir aja ingin membunuh Muhammad. Bagaimana ceritanya? Dia meminta perlindungan. Gini, abang gini Bang. Gini Bang ya. Ya sudah ya. Dia sebagai nabi ya. Nabi Muhammad itu kan nabi ya. Nabi-nabi kami di dalam kekristenan kalau mau mati untuk Kristus. Ya. Bedanya itu. Nah, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, mati untuk kami semua umat manusia. Dan dalam Islam, itu hanya Nabi Muhammad. Penebus di dalam Islam bukan saja tidak terlihat, dia goib, masuk ke surga. Bro Malik, Bro Billy mau naik kita? Dia naikin dulu, saya turun. Oh ya udah, enggak Bro Silvan tetap aja. Aku mau mantau juga, mau ngeronda bentar. Lanjut aja Bro Billy naik. Oke. Iya, di mana Bang Sai ini, gimana Bang Sai mengimani bahwa Allah sendiri itu aja tidak menjamin Bang Sai loh. Nah, sekarang begini, dia Allah itu kan maha kuasa, maha agung. Iya, dia maha kuasa, tapi dia tidak menjamin Bang Sai masuk surga. Gimana Bang imani dan mengidolakan dia dan menyembah dia? Nah, saya harus menyembah. Gini Bang Sai, saya mau bertanya gunanya Bang Sai bersolat,
cari pahala atau harus soleh, itu gunanya apa? Kita, sholat itu kan suatu kewajiban buat umat Islam. Iya, Anda berbuat semuanya itu sholat, kebaikan, pahala, itu karena apa? Buat kita bisa berkomunikasi. Baik, berpahala, bikin pahala baik, segala macam. Kita sholat itu. Sehingga Anda harus jadi orang yang baik. Supaya timbangannya lebih berat. Kalau gue nih udah naik juga nih timbangan, gila lu. Udah makan mulu nih tiap hari. Oh, montok dong. Montok. Oke, Bang Sain, kau orang yang ke-6 hari ini yang saya baptis. Loh, saya nggak bisa kayak gitu Bang, saya bukan orang. Abang juga, abang tiba-tiba nih. Kelamaan sih, langsung aja kita baptis dia, nanti dokternya belakangan, dibaptis aja, Sherlock aja lokasinya. Saya itu nggak bermakna buat saya. Kenapa? Bang Sain, kenapa? Allah bangsa Arab hanya tahu bahasa Arab, makanya Al-Quran. Jelasin sama Makanya kalau diterjemahkan, Allah mengatakan begini nih Bang, di dalam surah 4 ayat 65 ya. Kami mengutus Rasul atas izin Allah. Jadi Allahmu tuh masih minta izin sama si Allah yang lain. Mbak jangan bicara begitu Mbak. Nah lo. Yang mengutus Rasul di surah 4 ayat 85 siapa? Surat Aku bacain ya, surah An-Nisa ya. Surat 4. Aduh. Hebat orang. Enggak, hebat orang pada tahu apa. Karena kami tahu Quran itu banyak keganjilan, makanya kami nggak mau. Bang Sain, kami sudah tahu di situ ada rajau darat, terus kau suruh kami injang rajaunya, terus kami mati. Kemarin waktu itu aku tanya, kau ini? Di Quran dikata ke langit dan bumi dan menebarkan binatang melata di keduanya, di langit dan bumi. Gue tanya sama Muslim, binatang melata yang di langit apa? Dia baca tafsir, tau nggak? Binatang melata di langit apa? Apa? Onta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini parah ini. Nih surah 4 ayat 64 nih, surah ditaati dengan izin Allah. Ini ngomong siapa nih? Surah 4 ayat 4 nih. Kami yang mengutus Rasul siapa sih? Yang mengutus Rasul siapa? Kami itu Allah. Izin Allah, oh ya. Iya betul. Kok Allah minta seizin Allah? Belum lagi Allah bersumpah demi Tuhan. Ya astagfirullah. Pusing kan lu? Sudah. Bang Said berpikir sudah Bang Said. Gini. Makanya Mbak kalau mau ngomong jangan pada main ngomong ini ngomong. Kita jadi mau berpikir itu ya kan, jadi konsentrasi kan. Satu. Bang Said minum air dulu Bang Said, minum air katakan istighfar. Di sini ngomong, makanya ya semuanya kita pembahasan satu. Sono lari sini. Oh iya, kita bahas dulu Allah minta izin Allah. Ya kan, satu. Ini saya bacain ulang nih. Bang Said. Baca. Dan mengutus seorang rasul melainkan dengan seizin Allah. Tadi kami, tapi sekarang minta izin sama Allah. Kaminya minta izin sama Allah gitu loh. Padahal kami tidak rasul. Bang Silvan, open game. Jangan-jangan itu Alkitab yang mengatakan itu. Bang, coba bacaan ulang tadi gerak itu sinyalnya. Coba ulang baca. Bang Silvan kalau boleh open game. Quran loh, perkataan siapa sih sebenarnya? Tuh ngomongnya satu-satu dong. Tadi ini lagi dijelasin, ini ngomong yang ini. Gini. Kalau di Alkitab kita tuh tahu siapa yang bicara gitu. Umpama ya di kitab Nabi Yesaya 45. Demikianlah firman Tuhan datang kepadaku. Terus Tuhan ngomong nih, akulah yang menjadikan langit dan bumi, akulah yang menciptakan manusia, bla 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 bla. Selesai. Habis itu Nabi Yesaya lagi nih yang ngomong. Nah, bisa dialah. Itu kami, itu sebenarnya yang bicara siapa sih Pak? Kemudian di surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 112, Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami... Begini Mbak, kalau menjelaskan sesuatu itu harus jelas, jadi orang pemikirannya enggak macam-macam. Iya, saya tanya surah 4 ayat 64 aja deh, satu-satu deh, surah 4 ayat 64 itu yang ngomong siapa itu, yang bicara di situ? Bla bla. Ini. Dari Bu Sofi. Bu Sofi, ini prosesor i1 ini bukan 7. Baca bro. i1. Gitu dong. Iya gitu. Iya itu i1 bukan i7. Ini nih bro, kan ada kami tuh. Dan kami gitu kan. Kami. Dan kami harus jelas dong. Nah. Aduh, ini bukan i1 lagi ini kayaknya ini. Aduh. Selerot ini. Ya kenapa? Coba dibelah. Halo. Baca. Tunggu aku bacakan aja biar gue sama itu kan aja lah biar kita paham, tapi jangan dipintir-pintir. Siapa yang pelintir? Tunggu, saya pakai
tafsiran bacaan anu dulu. Bacaan kita juga harus memakai pemikiran karena kita orang Islam. Empat aja nggak ada yang tahu kalian. Nah itulah kalian terlalu meremehkan dan merendahkan orang. Di Islam kita tidak pernah. Loh, aku udah tes setengah dibagi seperempat. Tahu nggak kamu di tempat Pikana? 1 jam itu orang nyari 0,178 lah, 4/3 lah, setengah lah. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalian taunya baru tambah-tambahan. Ini makanya saya jelasin sama Mbak. Tidak semua orang, semua kan punya batas kemampuan. Mungkin dia dalam agamanya kemampuan mereka tidak sepadan dengan Bro Michael mau apa ini? Udah malam tidur. Kemampuan Mbak tuh tidak orang itu tidak sepadan, tapi ada yang lebih dari Mbak juga ada nantinya pasti. Makanya Mbak jangan merendahkan seseorang juga. Oke, kita baca terjemahan bahasa Indonesianya atau pakai bahasa Arabnya biar lebih ridho. Tertolong di ini aja jelaskan. Oh, Ibu Sofi, Bang Billy. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan siapa yang balapan ini? Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh-sungguh sekiranya mereka bla 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 bla. Jadi sudah ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Bang, tolong bla bla itu jangan dipakai Bang, dibacakan Bang. Kalau bla 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 itu nggak boleh. Kalau di dalam kita harus pakai ada bla. Itu sudah Rasul Billy ini. Jangan bla bla bla. Nah, biar kita paham makna dan artinya itu apa kan gitu. Oh iya. Bla bla. Apa makna? Harus jelas dong. Oke, dengar dulu baik. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan mau dibahas apa lagi? Iya makanya udah terus baca. Nah, oke. Lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Izin Allah yang mana ini, Pak? Allah berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Allah kan berfirman, berkata. Iya. Allah itu kan berkata. Iya, ada. Ya kan? Ya, Bill, itu kan rasul untuk ditaati. Terus sekarang masalahnya apa? Kau dengar baik-baik, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk izin Allah. Kami di situ siapa? Allah. Yang mengutus rasul itu siapa? Allah. Allah minta izin kepada Allah yang mana lagi? Minta izin siapa lagi yang minta izin? Gak ada yang minta izin. Aku bilang setengah dibagi seperempat aja mereka nggak ngerti. Makanya logikanya nggak jalan. Iya nggak ngerti. Tapi saya ayat ini ngerti. Kawan-kawan nggak ngerti. Baca baik-baik Bang Alif. Coba. Ada tuh pemahaman yang gampang saja. Anda nggak masuk di akal gitu loh. Kami tuh Allah kan. Kenapa dia mengatakan atas izin Allah? Harusnya kan atas izinku kalau kalimatnya benar. Loh, kalau memang kalimatnya seizin Allah yang bermasalah kenapa? Loh, berarti dia yang ngomong bukan orang pertama, bukan direct speech. Kamu tahu nggak bedanya direct dan indirect speech? Enggak tahu. Kalau di dalam Alkitab kami jelas. Kalau di Quranmu tuh begini loh. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Iya, dia. Begitu. Iya, betul. Kalau Alkitab tidak, akulah yang menciptakan langit dan bumi kata Tuhan. Siapa? Bukan dia. Akunya itu siapa? Ya, itu singkatan namanya. Yehoshua atau Yosua atau Yeshua, itulah nama Yesus. Iya, nama Yesus banyak loh. Alif. Nama Yesus itu makanya adalah menciptakan langit dan bumi itu Yahweh, bukan si Allahmu. Bukan Yesus ya. Bukan si dia ini atau si kami ini. Bukan Yesus ya. Tunggu Alif tidak Alif. Aduh nggak tahu. Rasul, open cam Rasul kasih lihat Rasul ayatnya supaya penonton juga tahu. Aduh, di surat. Masalahnya kita suatu laptop. Oh ya udah. Surah apa Rasul? Surah 4 ayat 64. Kalau kawan-kawan Kristen kan tadi udah bilang yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh. Surat 4 ayat 64. Makanya sembahlah yang Yesus itu memang Yahweh. Kamu nggak baca Yesaya 40? Kamu nggak baca Yesaya 40 ayat 3? Yahweh akan usul menjadi manusia dan kedatangannya didahului oleh seorang utusan yaitu Yohanes Pembaptis. Baca nggak itu? Yahweh akan nujul. Kamu baca nggak bahwa Yahweh akan turun menjadi manusia? Kamu baca nggak itu? Enggak. Kamu baca nggak Yesaya 48 ayat 16? Yahweh akan turun menjadi manusia. Yang saya baca 3 ayat 1. Kamu baca tidak Yesaya 40 ayat 3? Yang saya makanya lu baca keseluruhan, baca kitab Taurat Musa. Kamu tidak pernah baca kitab Taurat Musa, kitab para nabi, bagaimana kamu tahu? Enggak, jangan kesana dulu deh. Kamu lihat dulu surah 4 ayat 64 ini yang ngomong siapa tuh si kami di situ? Yang turun jadi manusia itu Yahweh apa firman? Tuh, kami tidak mengutus seorang pun. Siapa kami di situ tuh? Kami itu siapa di situ? Jangan, Alif ini pintar membikin suasana itu berbeda bahasa. Coba lihat. Aku malah tadinya nggak mau diskusi, makanya aku tiba-tiba ditarik. Kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Ini
Ada orang pertama, ada orang kedua, ini sudah bingung ini. Semua berlari semua ini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi rasul itu untuk ditaati bukan? Loh, kaminya siapa? Itu yang ngomong siapa di situ? Kalau yang ngomong Allah itu sangat aneh. Kenapa sih kami itu bisa minta izin kepada Allah? Lah, kayak gini kok aneh. Kau Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, kau nggak bingung? Tunggu dulu. Yesus tidak pernah berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa. Maka dia mengatakan Bapa yang di surga. Yohanes 6 mengatakan, sebentar, Yohanes 8 mengatakan, yang kau sebagai Allah itu Bapakku, kata Yesus. Mau aku tunjukin ayatnya? Tuh, Bro Herdi, Yesus itu berdoa kepada Bapa, ya? bukan kepada dirinya sendiri. Lo ini tadi salah juga. Aku tunjukin ayatnya nih. Yesus berkata yang... Iya kan, bukan Yesus kan? Alif ini perhatian dulu. Kau jawab dulu siapa kami di situ dan kenapa kami minta izin Allah. Jawab. Iya, siapa itu? Allah sendiri pun gak ada masalah. Kau bilang malah kau tadi Yesus menyembah Bapa. Ada Allah. Ya jadi masalah dong. Kalau kami kan percaya Trinitas. Kalau kami kan percaya bahwa Firman nusul jadi manusia. Oh iya, berarti Yesus dengan Bapa beda ya? Berbeda memang, bisa dibedakan. Dulu si kami ini kenapa minta izin kepada Allah? Jawab. Si kami minta izin kepada Allah, gimana sih? Nah itu yang tertulis. Itu kita tanyain. Nggak ada. Kenapa sih kami minta izin kepada Allah? Kami minta izin kepada Allah. Mengutus Rasul atas izin Allah. Kami itu siapa? Untuk ditaati kan gitu. Kami itu siapa? Kami itu siapa? Kami yang Allah. Kalau Allah ya Allah udah. Loh. Lah kenapa sih Allah minta izin kepada Allah? Nggak perlu minta izin dong kalau yang ngutus dia. Nggak, aku tanya. Kalau aku yang mengutus, aku yang punya wewenang, aku mengutus bawahanku, aku ini seorang direktur, aku ngutus bawahanku. Perlukah aku minta izin lagi, Bill, sama orang lain, Bill? Itu kan karena penjabarannya ingin diserahkan kepada orang lain. Ini mau cepet-cepetan. Allahmu itu yang mengutus para rasul, bukan? Kenapa Allahmu itu nggak punya otoritas minta izin kepada Allah? Yang bilang minta izin siapa loh? Kok kamu ruwet bahasanya? Tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Itu kalimatnya. Iya. Iya. Rasul itu diutus oleh Allah, ya kan? Untuk ditaati. Kita nggak tanya itu. Yang kita tanya kenapa sih kami yang adalah Allah ini minta izin kepada Allah? Betul. Mana kalimat minta izinnya nggak ada? Aduh, para kau. Oke, sekarang kalau ada kata izin, oke. Berarti kalau ada kata seizin, berarti selesai kita bicara ya. Mendingan dinilai parah sih daripada aku ngikutin narasi kawan-kawan. Oke, dengar baik-baik ya, Alif. Dan tidak kami mengutus. Allah minta izin kepada Allah. Dan tidak kami mengutus. Sama Allah emang konyol. Sekarang begini. Sabar. Kau diam dulu, saya mau baca dulu. Dan tidak kami mengutus dari seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Seizin Allah. Loh, kami mengutus. Ditaatinya untuk apa? Oh iya, kami mengutus. Kami mengutus. Izin Allahnya untuk apa? Untuk ditaati. Kami mengutus. Allahmu itu minta izin kepada Allah yang lain. Di mana? Coba di mana? Yang seizin Allah itu apanya? Alif itu bodoh, asik. Salah. Oh, jangan emosi dong. Bodoh lah. Bodoh, percaya pada ayat kayak beginian. Alif, iya. Parah kali kau ini, Alif. Pinter. Hah? Alif, apa? Parah kali ini. Cobalah jujur gimana ini? Beneran. Kalimat yang baik. Bang Sein, Bang Alif itu tidak jujur. Kalau dia jujur, maka murtadlah kau detik ini. Makanya dia tetap pertahankan. Begini Bang, itu nonim katanya itu dalam penjelasan untuk dijelaskan kepada umat. Mana sih? Itu perkataan Allah, sudah menggunakan kata kami, masih juga menggunakan kata seizin Allah. Bang Sein, kalau si Bang Alif ini jujur, kau murtad detik ini. Makanya dia tetap pertahankan. Begini Bang Sein. Seneng banget murtad lagi jadi Bang Alif. Kalau kamu bertanya di kami, kamu mengejar pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat simpel. Kok ada Allah yang kalian percayai di dalam Islam? Allah SWT dia meminta izin kepada Allah lagi. Berarti Allah siapa? Siapa? Kami yang menjelaskan Bang. Kami itu yang menjelaskan itu lagi. Iya, kami itu siapa? Alif. Mau dijelasin nggak? Iya, coba jelasin. Kami siapa? Dengerin ya. Kau penjelasan kamu ini disaksikan para ateis, Hindu, Buddha. Oke? Dan saudara rekan-rekan yang lain Muslim. Cerdaslah kau menjelaskan ini, jangan mempermalukan. Ayo silakan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Tidaklah dengan seizin Allah. Nah, itu. Nah, Rasul itu untuk ditaati dengan seizin Allah.
Terus dari pertama baca lagi, coba baca lagi. Apalagi yang mau dibaca? Coba baca lagi. Kami itu siapa? Rasul. Allah yang mengutus Rasul dengan seizin Allah. Untuk ditaati dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah. Berarti kami itu minta seizin kepada siapa? Allah. Hanya Allah menjelaskan kepada Rasul. Kok gitu kesimpulannya? Kamu bilang kamu ini pinter bahasa Indonesia, pinter yang kamu baca itu salah. Udah Alif. Kenapa kawan-kawan kalimat sederhana gini nggak paham ya? Kecuali untuk ya, lu yang mohon. Itu bahasa Arabnya jelas kok. Allah minta izin kepada Allah. Loh, mana menarik lagi, Karena orang Arab pun membaca itu yang aneh. Makanya kalian tuh bodoh-bodoh nggak bisa bahasa Arab tapi sok-sokan. Kamu bisa bahasa Arab? Aku bisa. Saya bisa. Coba baca. Bisa. Coba Bu Sopi baca. Sopi. Wa ma'a asahna mirsur rasulin. Oh, kalau saya bisa bahasa Arab dengan lancar, dengan baik, kalian Islam tinggal zakir naik doang, ya. Nah, Makutan bisa bahasa Arabnya harus. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Kok ketika didukung kok takut sih? Kita tantang kalian, ustadz kalian debat dengan bahasa Arab itu saya sudah buka di channel saya 2 tabi loh. Bener nggak, Bil? Betul. Gak ada yang masuk yang berani debat dengan bahasa Arab. Bahkan kemarin si ustadz siapa, dia mau debatnya sama saya. Kenapa? Sama saya dengan orang Arab. Gue bilang gini, kenapa? Karena kamu pasti mengatakan, sekalipun saya sudah tunjukkan bahasa Arabnya, kamu pasti mengatakan saya nggak bisa bahasa Arab. Karena si Zuma berkali-kali bertemu dengan saya ketika saya tunjukkan hadis, saya tunjukkan sirah, saya tunjukkan Quran. Satu jawaban dia apa? Coba baca bahasa Arabnya. Jadi mereka itu beralih berlindung dalam bahasa Arab. Tapi gue tantang masuk dengan orang Arab, gak ada berani. Udah nungguin nih 2 jam. Gak ada berani dengan orang Arab. Iya, Alif. Iya. Kalian bersembunyi. Kamu berani nggak? Kalau kamu berani, kamu kasih WA kamu. Aku ada loh di. Saya tanya, kamu bisa bahasa Arab nggak? Arab nggak? Saya tanya, kamu bisa bahasa Arab nggak? Langsung dengan orang Arab nggak ada bisa. Kan aku udah bilang nggak bisa. Nggak bisa, jangan ngomong. Loh, jangan ngomong apa? Kamu bisa. Aja dong. Lip, kau dengar lah, aku baca ini. Kitabmu Al-Bidayah wal Nihayah, bahwa ketika si Isa ini mengutus rasulnya, dia memberikan kemampuan para rasulnya untuk bicara dalam berbagai bahasa di dunia. Kalau bahasa Arab. Dan kamu baca ya bahwa ketika Tuhan Yahweh, ketika Yahweh itu menurunkan 10 hukum Taurat kepada Musa, dia bicara dalam 70 bahasa. Terus sekarang ini mau ya, itu yang Tuhan Musa hanya bisa bahasa Arab. Tapi bukan Tuhan negeri Mekah. Tuhan kami Tuhan semesta alam. Bu Sopi, kitabnya bahasanya apa? Kalau bahasa Arab, bahkan Tuhanmu tidak pernah bisa bahasa lain selain bahasa Arab. Ya, Bang Kak? Bil, kitabmu bahasanya apa, Bil? Jadi begini, Tuhan kami Tuhan ya, Bang Kak. Tuhanmu jadi begini. Juta bahasa. Kalau Tuhan ya, Tuhanmu, itu Tuhanmu. Iya. Aku tanya kitabmu bahasa apa? Ya, sekarang saya pakai kitab bahasa Indonesia, kenapa? Oh, bahasa Indonesia kitabmu. Iya. Kenapa? Itu terjemahannya ya? Terjemahannya ya? Sekarang saya tanya Alif, ketika kamu membaca selain bahasa ibu, butuh terjemahan atau tidak? Enggak, itu yang bahasa Indonesia terjemahannya. Saya tanya, kan? Selain bahasa ibu butuh terjemahan tidak? sih, pinter bener loh kawan-kawan Kristen ini. Kau yang kayak pinter. Kalau kita bertanya di kau, bodoh gimana sih? Kan aku udah bilang aku bodoh, kawan-kawan pinter gimana? Itu cara ngeles supaya tidak ada pertanyaan lebih. Tapi kalau kamu bertanya di kami, ya udah aku yang bodoh ya. Iya, coba kami bodoh. Coba kamu jelaskan dengan pertanyaan Allah sendiri. Dia yang berkata sendiri, tapi dia juga meminta seizin Allah yang lain. Coba kamu jawab. Nah, ini loh anehnya, tidak ada yang meminta izin di sini. Di Rasulullah itu seizin Allah loh. Coba kamu baca baik-baik lagi. Udah baik-baik aku baca, aku udah pintar. Baik-baik. Tadi kawan-kawan bilang kalian bodoh, aku jelasin. Iya, coba kamu baca baik-baik lagi. Coba baca baik-baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Terus mau dijelasin kawanku. Makanya baca pelan-pelan, nanti kamu bilang lagi salah lagi. Baca pelan-pelan. Mau dijelasin, bukan pelan-pelan lagi, malah mau dijelasin. Dan kami tidak Oke, berarti di sini adalah yang punya otoritas mengutus siapa? Allah, ya kan? Kecuali untuk kami ditaati. Itu siapa? Kita juga masih tanda tanya si kami itu siapa? Oh, mau tanda tanya apa mau saya kasih tanda jawab? Lagi dikasih. Iya, karena ya makanya kita Bible. Ya nggak ada Bible, kan bukan bahasa Indonesia. Berarti kami itu siapa? Bukan nggak ada. Di dalam bahasa Ibrani pun nggak ada kami. Makanya lagi ada kami ya. Kasin kalian bodoh kok malah dipotong-potong gimana? Alif, kau dengar kawan? Alif, ini kan perkataan Allah, ya, perkataan Allah, ya kan? Nah, kalau sebagaimana ini, kalau saya ganti perkataan Panglima. Loh, kok diganti sih? Oke, kita ganti, ya. Panglima dan Presiden. Kamu nggak bisa seenaknya diganti-ganti, gimana? Nah, sekarang begini, dia harus mengatasnamakan saya, bukan mengatasnamakan Presiden. Jika dia mengatasnamakan Panglima mengutus bikin surat mengatasnamakan saya.
kalau itu dari panglima itu. Tetapi jika dia mengatasnamakan panglima berarti itu Sekali bikin analogi, pinter sekali bikin analogi. Saya tanya, yang utus Yesus siapa? Yang utus Yesus siapa? Jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke situ. Analoginya biar Kamu kena pintar dong, sekali analoginya. ngeles. Kamu pintar sekali ngeles. Kamu kan bikin apa? Allah Subhanahu wa taala Nggak ada jawabannya, kan? Rasul. Mengutus Selesaikan. berarti dia minta izin Allah lagi. Berarti Allah yang siapa Iya. lagi? Ini kawan-kawan bingung ya aku diskusi. Tadi aku ngikutin diskusi sesuai tertulis, kitabnya dibantah. Ini Al-Quran sesuai tertulis Kamu dijelasin tadi dibantah. bertanya tuh panjang sekali. Kami cuma bertanya satu kalimat loh. Satu kalimat, tapi susah sekali kamu menjawabnya. Ini saya jadinya, aduh. Ini Jangan bingung Bang Sai, Bill, sabar Bang Bill, Sai, minum air Bill, dulu. yang ngutus Yesus siapa, Bill? Kedengar dulu. Ya, ini kalimat Tidak jauh pada lari nih, pada lari semua pada lari. Nah, lari kan alif, lari ya alif ya. Iya, aku lari biar paham. Yang ngutus Yesus siapa? Lari dari fokus dong. Apa yang dijelaskan? kita dulu. Kalau kita menjawab satu pertanyaan kalian akan melebar. Kita fokus ke sini dulu. Loh, Bukan kami kamu tidak tadi bikin menjawab. analogi panglima-panglima, Bill, biar paham. Lagi menjelaskan, potong lagi sama ibu ini, ya kan? Jelasannya. Kata Billy aku yang pinter, katanya Billy yang bodoh. Gimana sih? Surat perkataan Allah. Dia menggunakan kata kami. Sudah salah itu, surat tapi perkataan biarlah. Allah. Loh, ini kan perkataan Allah, Al-Quran. Perkataan Allah langsung. Iya, firman. Berarti kalau dia menggunakan kata kami ada perwakilan, itu sudah salah. Tapi biarlah, kami maafkan. And this Tapi kalau Farhan, saya membaca he has bahasa a Arab, lot saya of bisa. subscriber on YouTuber, okay? He has thousands of subscriber, and Muslims say that Jadi sekarang Mari tetap memakai akal sehat supaya kita tidak salah memahami ajaran orang lain dan kita tetap mengerti, belajar sungguh-sungguh tentang keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya, subscribe, share, komen, like sebanyak mungkin. Bye bye.